Selamat sore, bertemu kembali dengan channel Joko Bayu. Pada sore yang indah ini saya bertemu dengan seorang seniman teater generasi penerus di kota Solo, yaitu Mas Turah Caroko Hananto. Selamat sore, Mas. Ya, selamat sore. Aduh, saya senang sekali bertemu dengan Mas Turah pada sore ini. Ini tempatnya di sebuah monumen Taman Kota Pancasila Karanganyar ya, Mas ya. Iya. Mas Turah, ini kegiatan terakhir apa, Mas? Setelah di Kupang tahun 2000 berapa? 18 ya nggak salah ya? Iya. Iya. Nah, 2018. Kegiatannya apa, Mas Aiki, Mas? Ya, untuk sementara ini dengan kondisi pandemi, banyak sih sebenarnya kegiatan yang memang tetap saya laksanakan, dan yang pasti kegiatan ini akhirnya juga cukup berimbas ya dengan adanya pandemi, dan kita sendiri dengan beberapa teman-teman juga tetap melaksanakan berbagai macam kegiatan, terutama pertunjukan teater, namun dengan ya segala macam penyesuaian dengan istilahnya yang sekarang trennya itu prokes, protokol kesehatan. Jadi lebih pada kegiatan yang sifatnya daring, bukan luring, yang biasanya kita pertunjukan itu live dan ada penontonnya langsung, tapi dengan kondisi pandemi ini akhirnya ya disesuaikan lah. Jadi lebih ke live streaming di kanal-kanal YouTube yang kita buat. Iya. Yang terakhir kali, Mas, sementara yang mungkin minggu-minggu ke depan ini apa, Mas? Untuk rencana beberapa minggu ke depan, karena ini sudah mau akhir tahun juga, tapi yang pasti kita juga, saya dengan teman-teman Teater X terutama ini masih mencoba untuk mengelola sebuah pertunjukan dalam artian Pentas live, Mas ya? Iya, proses juga, dan ini rencana untuk di bulan Januari kita ada pertunjukan yang nanti semoga saja pertunjukan ini tidak melalui kanal YouTube lagi, tapi sudah bisa ditonton secara langsung. Ya, mudah-mudahan kondisi pandemi ini udah selesai lah, jadi kita bisa kembali beraktivitas normal dengan kegiatan kita yang memang seperti biasanya, yang kita proses selama berbulan-bulan. Nantinya kita membuat satu gelaran pertunjukan yang nantinya bisa dilihat bersama-sama. Itu. Terkait dengan Oma Kreatif Arturah di Solo masih aktif, Mas? Oh iya, ini beda rumah lagi. Iya. Mungkin Mas Turah bisa ceritakan ini proses terjadinya Oma Kreatif itu kan sesuatu yang mungkin ya di Indonesia ini perlu adanya seperti itu. Jadi orang-orang kreatif yang membuat ide yang bagus seperti itu, Mas Turah. Iya, terima kasih. Ini sebenarnya ide tentang bagaimana munculnya Oma Kreatif, karena memang salah satu yang jadi prioritas kita bagaimana event atau kegiatan teater terutama di kota Solo dan sekitarnya, ya tidak hanya di kota Solo tapi beberapa kota yang nantinya sebagai pendukung kota Solo sebagai kota budaya itu, paling tidak event teater ini, terutama di event teater itu terus ada dan berkembang. Karena apa? Event-event teater ini bisa dikatakan di kota Solo itu termasuk masih sedikit dibanding dengan event-event yang lain, terutama mungkin pertunjukan tari, musik, karawitan, pedalangan, dan bisa dikatakan event teater ini sangat sedikit sekali prosentasenya di kota Solo. Dan di sini akhirnya kami dengan teman-teman mencoba untuk membuat satu komunitas yang namanya adalah Oma Kreatif, yang sebenarnya lebih bagaimana kita mencoba menampung dari berbagai komunitas di Solo dulu yang nanti mencoba digabungkan dan akhirnya membuat sebuah event teater itu sendiri. Dan alhamdulillah dari tahun 2012 kita sudah menghasilkan beberapa event, yaitu salah satunya Hari Teater Dunia yang sejak tahun 2012 sudah kita laksanakan dan hingga sampai sekarang. Kemudian
ada lagi yaitu event solo monolog. Solo monolog. Ya, solo monolog, dan juga sama di tahun 2012 hingga sekarang juga masih berjalan. Dan ada 2 event lagi sebenarnya yang kita kelola, yaitu festival drama realis remaja. Di rumah kreatif ya Mas. Ya. Selain teater apa ada kegiatan misalnya tari atau musik gitu Mas di rumah kreatif itu? Okay. Untuk fokus kita memang hanya untuk teater. Oh gitu. iya. Jadi karena kegelisahan kita tentang event-event teater di Solo yang memang sangat volumenya sedikit atau kurang, makanya kita mencoba untuk menggenjot kegiatan atau event teater itu sendiri. Jadi memang fokus kita memang untuk teater, tidak untuk yang lain. Kalau yang lain biar diurusi yang lain lah. Iya. Iya. Dan Iya. masih banyak yang yang perlu harus kita lakukan untuk teater itu sendiri. Jadi memang benar-benar kita fokus kita di kegiatan teater ini. Dan ada lagi satu event kita yaitu koncomentas gitu. Koncomentas itu lebih sifatnya adalah insidental. Jika ada teman-teman atau kawan-kawan kita yang ada di luar kota Solo yang ingin pentas di Solo, ya kita coba contoh fasilitasi. dari Surabaya Mas Maimurah dulu pernah ya tuh. Dan itu sebenarnya event koncomentas itu ya memang sifatnya insidental. Jadi ketika ada teman dari luar kota yang ingin pentas di Solo, ya udah kita fasilitasi dengan berbagai macam fasilitas yang kita punya. Omah Turah sendiri itu Omah Kreatif Artura itu sendiri secara fisik itu milik lahannya siapa Mas? Kalau kok bisa dikelola oleh para seniman itu? Itu kebetulan punya saya sendiri. Oh, punya Mas Turah. Dan itu memang rumah saya sendiri, dan kebetulan itu memang dikelola saya dengan beberapa kawan-kawan. Dan ini kawan-kawan muda-muda semua yang ada di teater malah. Jadi yang memang saya mencoba menarik teman-teman yang muda-muda untuk ayolah kita coba buat sesuatu untuk teater, terutama di event kita yang memang event teater di kota Solo itu memang masih sedikit sekali. Dan kita coba bangun itu pelan-pelan, dan akhirnya ya sampai sekarang. Ya contoh macam di Jogja Mas Wani buat Omah Kebon Iti Prayan gitu ya Mas ya. Semacam itu ya. Ini sesuatu yang luar biasa Mas Turah. Untuk kita Mas Turah berbagi pengalaman dan kita semua agar seniman itu harus kreatif, entah bagaimana caranya supaya ada suatu wadah. Gitu Mas ya. Karena dengan adanya wadah itulah kita bisa berkumpul, berkreasi dan berkarya Mas Turah. Dan yang menarik lagi sebenarnya event-event seperti itu kan kita terbuka sekali ya untuk siapapun lah, teman-teman kreator muda maupun yang tua, atau bahkan mungkin kawan-kawan yang masih berada di jenjang sekolah. Kita di event Solo Monolog maupun Hari Teater Dunia kita sangat terbuka. Karena apa? Di situ tidak hanya sebuah event saja, tapi bagaimana mereka bisa belajar bersama dan berapresiasi bersama. Itu yang menarik. Dari yang teman-teman yang sudah profesional di teater, yang sudah lama berkecimpung di teater, akan bertemu dengan kawan-kawan yang baru, yang akhirnya entah dia itu masih kelompok teater SMA atau kuliah ataupun kelompok umum yang masih baru. Jadi mereka bisa berkumpul jadi satu dalam satu event, dan mereka akhirnya bisa saling sharing tentang apa sih sebenarnya tentang teater itu sendiri. Dan di event Solo HT2 ini dan Solo Monolog kita tidak juga sekedar sebuah pertemuan karya, tapi kita juga membuat satu kegiatan atau acara yang di dalamnya ada workshop, terus saresehan, diskusi, dan itu setiap tahun kita lakukan. Dan kita mendatangkan tokoh-tokoh seniman teater ataupun orang-orang yang sudah mumpuni di teater untuk berbagi pengalaman tentang apapun di Solo HT2 ini. Dan di situ kita juga untuk workshop dan untuk saresehan juga, dan pokoknya tempat diskusi untuk segala macam yang terkait dengan teater. Dan kita pun membuka untuk workshop, untuk saresehan, dan di situ bisa siapapun boleh ikut. Jadi teman-teman peserta selama 3 hari kita pelaksanaan, kita mempersilahkan teman-teman yang dari luar kota yang ikut HT2 untuk ikut dalam kegiatan kita yang ada di Solo HT2. Itu kita menjurus ke lebih jauh tentang Omah Kreatif. Apakah ada biaya Mas
Kalau misalnya kita pakai satu grup kita mungkin ini Mas Tura hanya ketawa nih, saya tanya biayanya itu. Nggak apa-apa Mas, supaya kita kan tahu, teman-teman dari seluruh Indonesia aktivis teater tahu kira-kira prosedurnya, apakah biayanya berapa, sehingga mereka juga tahu teman-teman Mas Tura. Dan kebetulan ini karena memang niat ya. Niat yang memang ya kalau udah diniati apapun lah kita coba untuk mencari solusi, dan karena semua acara pasti butuh biaya itu jelas. Dan dari Omah Kreatif mengawalinya itu dengan nawa itu atau niat, dan bisa terlaksana kalau kita membicarakan tentang berapa sih biaya, ya biayanya bisa dibilang 0 rupiah gitu, karena memang apapun yang kita kerjakan di Solo Monolog, HT-Edu ataupun kegiatan apapun itu memang lebih sifatnya tidak ada anggaran yang pasti, karena memang kita tidak punya anggaran, dan yang pasti memang ini anggaran semua kita dapatkan dari, kadang-kadang ada hal yang lucu juga ketika peserta Solo Monolog atau peserta Solo HT-Edu yang memang punya rasa dalam tanda empati, kasihan empati terhadap kita. Itu mereka habis mengisi acara, habis itu nyumbang. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Ini fenomena yang luar biasa ya. Jadi, apakah ada tempat-tempat penginapan semacam bungalow atau untuk penginapan lah di kompleks itu Mas? Itu kebetulan untuk perjalanan Solo HT-Edu ataupun Solo Monolog, terutama yang Solo HT-Edu itu kita kan memang pelaksanaan untuk tiap tahun kan di Taman Budaya, dan kebetulan Taman Budaya itu punya fasilitas tentang tempat dan ada penginapannya juga. Oh, di Wisma Seni? Iya, di Wisma Seni. Ya, kemarin saya bincang dengan salah satu dari Mas Titus atau sahabat kemarin di dalam itu, katanya itu ada banyak Mas Joko itu untuk sampai ratusan orang katanya gitu. Dan kita untuk kegiatan Solo HT-Edu terutama kita memberikan fasilitas hanya penginapan dan ya yang pasti makan ala kadarnya ya untuk teman-teman peserta. Oh, ada konsumsi, maksudnya makan di luar juga bisa, di situ juga ada. Jadi kita untuk Solo HT-Edu sementara kekuatan kita hanya tentang penginapan, akomodasi di Solo, dan untuk makan terutama kita sudah mempersiapkan itu. Dan kalau kita membicarakan tentang ini lucu juga ya, sponsor utama saya itu Pegadaian. Pegadaian? Lah kok jauh sekali tuh kan dengan kaitannya dengan seni itu Mas. Lah ya, ini Pegadaian karena ya itu salah satu solusi sponsor yang terbaik. Sampai sekarang Pegadaian. Iya. Oh, dari Pemda Mas Tura? Pemda Solo? Bukan, ya sementara untuk ada kontribusi? Nggak ada? Nggak ada. Dan kita memang benar-benar mandiri Mas, jadi dari pemerintah Kota Solo memang belum, terus dari siapapun memang belum, akhirnya kita memang bertumpu pada yaitu salah satu lembaga yang memang bisa dikatakan yang membantu kita, yaitu Pegadaian itu. Iya. Baik Mas Tura, sementara kita untuk part 1 ini saya cut dulu, nanti kita lanjutkan pada part 2 Mas Tura.